Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku. Alhamdulillah pada pagi hari ini harapan kami kalian selalu diberi kesehatan, kekuatan untuk selalu menerima pembelajaran materi di sekolah maupun di rumah ya. Anak-anakku semuanya yang baik hati, beberapa waktu kemarin Pak Arief sudah menerangkan kriteria untuk 5C ya. Sampai itu ya. Karena untuk sumber modal usaha dari CV dan PT sudah kami terangkan, yaitu sumber dana intern dan ekstern. Ya, ekstern itu dari perbankan ya, salah satunya yaitu berupa kredit investasi kecil dan kredit modal kerja permanen. Kemudian bagaimana kalau kita sebagai seorang pengusaha itu supaya permohonan kredit kita itu disetujui? Kan harus mikir seperti itu. Ya, kita tidak bisa secara terus-menerus untuk menggunakan modal sendiri, enggak. Ya, namun kita sebagai pengusaha besar mesti melibatkan lembaga keuangan perbankan dalam hal ini. Sehingga bagaimana sih caranya supaya permohonan kredit kita disetujui? Ini ada bekal yang sangat kuat ya, yang sangat melekat di dalam penilaian kredit dari perbankan, yaitu dikenal dengan 5C. Ya, 5C. Ya. C yang pertama kemarin karakter, ya. Seberapa baik dan bagusnya karakter tersebut, ya. Seorang debitur itu bisa dilihat dari SID atau sistem informasi debitur yang ada di BI. Jadi data kita, kalau kita pernah mengajukan permohonan pinjaman ke bank itu, data kita itu semua masuk dari nama, alamat, suami, istri, tempat usaha, jumlah kredit yang diberikan, peruntukannya untuk apa, dan seterusnya. Itu kredit ini macet enggak? Itu bisa dilihat dari SID ya. Makanya karakter seseorang itu dalam hal ini untuk perbankan itu bisa dipantau di bank manapun juga di seluruh Indonesia ya. Itu yang pertama. Jadi kalau seandainya kalian pernah mengambil pinjaman di bank ternyata tidak pernah macet dan itu lancar, maka kemungkinan besar kalian akan diberi pinjaman selanjutnya kalau seandainya kalian membutuhkan modal pinjaman dari bank. Yang kedua yaitu capacity ya, yaitu kapasitas debitur ya atau nasabah. Seberapa kuat dia mengangsur. Misalnya kemarin saya kasih contoh, kita mau mengajukan permohonan ke bank 100 juta ya, selama 10 tahun. Setelah dihitung dengan bunga tertentu, angsurannya 100 juta itu angsurannya ternyata per bulan adalah 3 juta. Ini misalnya. Maka kita sebagai seorang pengusaha harus berpikir ya, ini penghasilan saya harus berapa supaya dianggap mampu atau kuat oleh bank dalam membayar angsuran. Jadi kalau seorang pengusaha itu biasanya ada bank tertentu perbandingannya 1:4 ya. Maksudnya misalnya angsuran kalian yang dibebankan pada kalian adalah 3 juta, berarti penghasilan kalian adalah 4 kalinya, yaitu 12 juta. Namun kalau untuk karyawan berpenghasilan tetap, pegawai negeri sipil, karyawan swasta dan seterusnya, itu 1:3 ya. Jadi artinya kalau seandainya angsurannya itu 3 juta, maka karyawan tersebut supaya disetujui oleh bank penghasilannya minimal harus 9 juta. Nah, kira-kira seperti itu kriterianya ya. Kemudian yang ketiga, C ketiga adalah capital ya. Bank mesti melihat, misalnya kalian mengajukan permohonan kredit ya untuk rumah makan misalnya. Kira-kira untuk rumah makan ini dibutuhkan investasi berapa? Misalnya dibutuhkan 100 juta misalnya. Tidak mungkin dong bank akan memberikan lebih dari itu ya. Tidak mungkin. Bank akan memberikan permohonan kredit kalian itu kurang lebih 70% atau 80%
ya dari permohonan kredit kalian. Berarti kalau kalian itu mengajukan permohonan 100 juta, paling yang disetujui oleh bank adalah sekitar 70 juta rupiah. Jadi tidak bisa kalian langsung dikasih lebih dari 100 saja berat sekali, apalagi lebih dari 100. Itu capital. Jadi seberapa besar modal yang diperlukan oleh kalian, maka bank akan menilai ya modal yang layak yang diberikan kepada kalian. Itu C yang ketiga. Kemudian C yang keempat adalah condition. Maksudnya begini anak-anakku semuanya. Dalam kondisi ini berkaitan dengan kondisi ekonomi yang terjadi pada saat itu, ya. Kemudian kondisi bidang usaha yang kalian ajukan sebagai proposal. Jadi misalnya kondisi COVID seperti ini ya, memang sangat sulit untuk seorang wirausaha untuk mengajukan permohonan kredit oleh bank, karena kondisinya tidak mungkin untuk berkembang. Tetapi kalau untuk bisnis tertentu ya kemungkinan masih bisa. Tapi dalam batas wajar ya, kondisi yang bagus itu akan mempermudah permohonan kredit kita untuk disetujui. Artinya begini, kalau pertumbuhan ekonominya bagus ya, berarti uang yang beredar di seluruh masyarakat Indonesia itu cepat dan tinggi, sehingga ini memungkinkan atau memberikan peluang bagi kita untuk mengajukan permohonan kredit kita bisa disetujui oleh bank. Ya, itu condition. Kemudian yang C kelima adalah kolateral. Apa itu kolateral? Kolateral itu adalah jaminan. Ya, jaminan. Mestinya selain melihat karakter yang pertama, ya, kemudian capacity, ya, kemampuan membayar kalian. Yang ketiga adalah capital, yaitu seberapa besar modal yang diperlukan untuk usaha kalian. Kemudian yang keempat adalah condition, ya, dikaitkan dengan kondisi ekonomi pada saat sekarang. Kemudian yang kelima adalah kolateral, yaitu apa? Jaminan. Nah, misalnya nih kalian mengajukan permohonan kredit 100 juta, ya, mesti bank akan melihat jaminan, logikanya harus lebih dari 100 juta. Mesti seperti itu. Ya, tidak mungkin setelah dinilai oleh bank ternyata jaminannya kurang dari 100 juta. Tidak akan bakalan diberikan. Contoh kecil aja, misalnya kita mengajukan kredit untuk kendaraan bermotor, ya. Misalnya harga PCX itu 30 juta. Kita kan tidak mungkin. Jaminannya kan BPKB ya. Kita tidak mungkin dikasih kredit oleh bank sebesar 30 juta. Ya paling tidak 70%-nya lah maksimal. Dari 30 juta itu, apalagi diberi lebih dari 30 juta, tidak mungkin. Ya. Berarti jaminan itu harus lebih besar daripada kredit yang kalian ajukan. Prinsipnya bank seperti itu. Tapi triknya nanti banyak ya, supaya kalian itu jaminannya dianggap layak oleh bank. Itu nanti bisa dibuat pertanyaan kepada saya. Baik anak-anakku semuanya, itulah 5C atau 5 kriteria yang dikenal dengan 5C yang harus kita miliki apabila kita mengajukan permohonan kredit oleh bank. Ya, untuk seterusnya materi yang kami berikan ini bisa kalian rangkum, ya, bisa kalian rangkum dan seperti biasanya nanti kalian kirim kepada Pak Arif. Oke, terima kasih. Saya tunggu rangkumannya kalian dan jangan lupa besok minggu depan insya Allah kita coba ulangan yang pertama kali, ya. Selain tugas-tugas ini, ya, kemudian insya Allah minggu depan kita ulangan. Terima kasih, ya. Saya tunggu tugas rangkuman kalian, ya. Moga-moga materi pembelajaran ini sangat memberikan manfaat bagi kita semuanya, ya. Salam untuk orang tua kalian, salam untuk semuanya, ya. Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.